tema yang harus saya sampaikan terkait dengan webinar hari ini, yaitu leader integrity. Cuman saya melengkapi judul ini dengan fokus pada karakter dan kompetensi. Kenapa? Karena saya ingin sampaikan bahwa banyak orang bisa menjadi pemimpin, tetapi untuk menjadi pemimpin yang memiliki integritas, kayaknya tidak banyak orang yang memiliki itu. Nah, hal yang pertama yang akan kita lihat adalah apa sebetulnya makna dari integritas itu sendiri. Nah, klik yang pertama yang makna integritas. Sebelumnya itu, tampilan sebelum itu, nah ini. Saudara perhatikan yang menjadi definisi daripada integritas. Dikatakan integritas adalah suatu kesatuan antara keyakinan, belief, perkataan, words, dan tindakan atau action yang secara konsisten terimplementasi dalam kehidupan seseorang. Artinya, integritas adalah tiga hal yang saling terkait. Kalau kita melihat gambarnya itu, kita bisa melihat bahwa ada keterkaitan antara apa yang kita percayai, apa yang kita katakan, dan apa yang menjadi tindakan kita menjadi satu rangkaian, dan itulah yang namanya integritas. Banyak orang hanya bisa bicara, tapi tindakannya berbeda dengan apa yang dibicarakan. Bahkan yang lebih parah adalah berbeda dengan apa yang dia percayai. Nah, kemudian ketika kita sudah memahami tentang makna integritas, saya ingin kaitkan definisi dari makna integritas ini dengan satu ayat firman Tuhan yang bicara tentang kepemimpinan dan tentunya dikaitkan dengan integritas. Silakan diklik, moderator. Oke, kita lihat di dalam Keluaran 18 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang. Pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Bapak Ibu, dari teks yang kita baca ini, kita bisa melihat kriteria seorang pemimpin berdasarkan apa yang Tuhan sampaikan buat kita. Seorang pemimpin memiliki kriteria yang telah dituntut oleh Tuhan di sini adalah dia harus cakap dan takut akan Allah, dapat dipercaya, dan benci kepada pengejaran suap. Nah, mari kita kombinasikan makna daripada integritas tadi dengan apa yang tertuang di dalam Keluaran 18 ayat yang ke-21 ini. Silakan diklik, moderator. Nah, sekarang kita bisa tahu ya apa yang dimaksud dengan integritas terkait dengan seorang pemimpin, kepemimpinan yang berintegritas. Saya akan bacakan di sini. Integritas adalah suatu kesatuan antara keyakinan, beliefs, di mana ayat tadi berkata pemimpin itu harus takut akan Allah dan benci suap. Dia harus punya keyakinan ini. Kemudian, keyakinan atau beliefs tadi dikaitkan dengan perkataan, words, dapat dipercaya. Tentunya kata-katanya harus dapat dipercaya. Dan yang berikutnya, keyakinan dan perkataan itu dikaitkan dengan tindakan, action, cakap. Ayat tadi bilang harusnya cakap. Di mana ketiga keterkaitan itu harus secara konsisten terimplementasi dalam kehidupan seseorang. Jadi artinya, pemimpin yang memiliki integritas itu adalah pemimpin yang lengkap akan ketiga hal ini.
menyatunya antara apa yang dia percaya, menyatunya apa yang dia percaya dengan kata-kata, dengan tindakan yang ada dalam kehidupan dia. Nah, ini yang bisa kita pahami terkait dengan kepemimpinan yang memiliki integritas. Klik lagi. Oke, stop. Nah, saudara, berangkat dari pemahaman di atas, maka dapat dipahami bahwa kepemimpinan yang berintegritas itu mensyaratkan dua hal ini. Ya, klik. Nah, karakter dan kompetensi. Jadi, kepemimpinan yang berintegritas harus atau terdiri dari kepemimpinan yang memiliki karakter dan kompetensi. Nah, saudara terkasih, pencarian kepemimpinan yang seperti ini, ya, kepemimpinan yang memiliki integritas, kepemimpinan yang memiliki karakter dan kompetensi ini nampaknya sampai hari ini masih relevan untuk dibangun, untuk dicari. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh dari pemimpin-pemimpin yang memiliki kompetensi tetapi tidak memiliki karakter yang baik. Nah, contoh yang pertama, saya akan kasih contoh di bidang politik. Di bidang politik, Presiden Amerika Serikat pada beberapa waktu yang lalu, yaitu Presiden Bill Clinton, ini salah satu presiden yang memiliki reputasi atau prestasi, maksud saya, prestasi yang sangat baik, tetapi pernah dimintai pertanggungjawaban oleh Majelis Rendah Amerika Serikat, dalam kalau di Indonesia itu DPR, karena sumpah palsu berkenaan dengan kesaksian tentang skandal Monica Lewinsky. Dunia tahu bahwa Bill Clinton adalah seorang presiden yang sangat memiliki prestasi yang bagus, tetapi prestasi yang bagus itu tidak diimbangi dengan reputasi yang baik. Sehingga saya katakan inilah pemimpin yang memiliki kompetensi tapi tidak memiliki karakter. Tentunya jelas ini tidak bisa masuk dalam kategori pemimpin yang memiliki integritas, karena dia terlibat skandal dengan salah seorang perempuan yang namanya Monica Lewinsky. Contoh yang kedua, silakan diklik. Contoh yang kedua, saya ambilkan contoh di bidang olahraga. Siapa yang tidak kenal seorang pegolf internasional yang namanya Tiger Woods? Nah, saya akan sampaikan di sini, saya bacakan. Citra Tiger Woods, sang juara golf yang tak bercela di mata masyarakat, tercemar ketika banyak perselingkuhannya terungkap. Istrinya menceraikan dia, dan ia menjalani terapi kecanduan seksual. Ini contoh yang kedua dari seseorang yang memiliki prestasi bagus, kompetensi yang bagus, tetapi tidak memiliki karakter yang baik. Tentunya ini pun bukan contoh yang baik terkait dengan integritas di bidang olahraga. Lanjut, sekarang saya sampaikan contoh di bidang seni dan hiburan. Seorang artis, aktor Hollywood, ya, Mel Gibson. Mel Gibson ini adalah aktor yang sangat populer, bahkan dialah yang memerankan, kalau nggak salah, film Passover-nya Jesus, kalau tidak salah. Nah, dikatakan di sini, Mel Gibson digugat cerai oleh istrinya karena ada unsur ketidaksetiaan. Sesudah mereka menikah lebih dari 30 tahun dan memiliki 7 anak. Gibson juga dihukum karena memukul teman perempuannya dan dijatuhi hukuman 3 tahun masa percobaan, konseling, dan pelayanan masyarakat. Nah, ini contoh yang berikut dari dunia seni dan hiburan,
seseorang yang kembali memiliki kompetensi yang bagus, tetapi tidak memiliki karakter yang baik. Ini contoh yang kedua dari seseorang yang tidak bisa dikatakan memiliki integritas. Saya lanjut pada contoh yang ketiga. Dalam dunia agama, ada seorang penginjil, ya, namanya Jimmy Swaggart, penginjil televisi terkenal. Dia kehilangan kredibilitas dan pengaruhnya ketika skandalnya dengan pelacur terbuka. Sekali lagi, inilah contoh dari orang yang memiliki kompetensi yang bagus, tetapi karakternya jelek. Yang berikut, yang terakhir, contoh yang terakhir. Silakan diklik. Nah, ini adalah seorang hamba Tuhan yang namanya Ted Haggard. Dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gembala sidang gereja di Colorado dan sebagai direktur National Association of Evangelicals sesudah hubungan gelap homoseksual dengan seorang pelacur pria dan juga penggunaan obat-obat terlarang. Jadi saudara, contoh-contoh yang tadi saya sampaikan memberikan kepada kita sebuah indikasi bahwa tidak semua pemimpin itu ternyata memiliki karakter. Tidak semua pemimpin yang dianggap hebat itu memiliki karakter. Mungkin mereka memiliki kompetensi, mereka memiliki prestasi, tetapi nggak punya reputasi, tidak memiliki karakter yang baik. Tentunya ketidakseimbangan ini membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak memiliki integritas. Karena integritas harus dibangun atas keterkaitan kompetensi dan karakter. Nah, apa yang dikatakan oleh Dr. Myles Munroe tentang kepemimpinan? Mari silakan diklik, moderator. Seorang hamba Tuhan, penulis buku, Dr. Myles Munroe, memiliki pendapat yang sangat menarik. Dikatakan begini, kepemimpinan saat ini lebih berfokus pada visi, kecakapan, manajemen, organisasi, kerjasama, dan banyak topik lainnya, namun tidak banyak yang membicarakan tentang karakter seorang pemimpin. Sebuah pengamatan yang saya pikir cukup tajam, mengingat ada berapa banyak hari ini kita mendengar hamba-hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa, yang tergelincir dalam ketidak memiliki integritas, oleh karena pengamatan dari Dr. Myles Munroe ini mengatakan bahwa pelatihan kepemimpinan saat ini lebih banyak fokus pada visi, kecakapan, manajemen, organisasi, dan lain sebagainya, tetapi justru sering mengabaikan tentang pembentukan karakter. Nah, mungkin saya sih berharap di STT Hagiasmos ini ketika mengajarkan tentang kepemimpinan, leadership, tidak hanya berfokus pada kecakapan, visi, organisasi, dan sebagainya, tapi juga menekankan pentingnya pembentukan karakter. Karena tanpa karakter, sehebat apapun pemimpin itu, dia tidak akan berdampak luar biasa. Ini pendapat dari Myles Munroe. Nah, kemudian mari kita melihat pendapat dari Stephen Covey. Stephen Covey ini adalah seorang penulis yang sangat terkenal. Salah satu bukunya yang terkenal itu kalau tidak salah 7 Habits, 7 kebiasaan yang baik itu. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Stephen Covey terkait karakter dan kompetensi ini. Dia bilang begini, karakter is what we are. Karakter adalah bagaimana keberadaan kita, siapa diri kita, apa diri kita. Sedangkan kompetensi is what we can do. Kompetensi adalah apa yang dapat kita kerjakan. Kemudian dia sampaikan, the reality is that character and competence drive everything else in the organization.
Faktanya, kenyataannya adalah bahwa karakter dan kompetensi itu memang mengendalikan menjadi motor dari segala sesuatu di dalam organisasi. Baik dalam organisasi gereja, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi apapun, ternyata karakter dan kompetensi ini memegang peranan yang penting. Nah, sekarang kita akan lebih lanjut melihat, saudara. Ya, ketika kita bicara tentang integritas kepemimpinan, ketika kita bicara leadership integrity, yang tadi kita diskusikan bahwa karakter atau integritas itu dibangun dari dua sisi, yaitu karakter dan kompetensi. Nah, maka ketika kita bicara tentang integritas, kita akan melihat lebih dahulu karakter yang merupakan unsur daripada bangunan integritas itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Timotius, saudara, terkait dengan karakter? Saya akan bacakan. 1 Timotius 4 ayat ke-7 dikatakan begini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara yang terkasih, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa ternyata karakter itu tidak datang dengan sendirinya. Karakter itu bukan bawaan lahir. Karakter yang baik itu bukan bakat yang turun-temurun kita dapatkan. Tetapi karakter itu adalah sesuatu yang perlu dilatih. Itu sebabnya Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Latihlah dirimu beribadah. Saudara perhatikan kata beribadah dalam terjemahan King James Version dikatakan begini. And exercise thyself rather unto godliness. Kata godliness ini terjemahannya adalah kesalehan. Artinya itu adalah karakter. Karakter harus dilatih. Itu sebabnya saya ingin katakan bahwa karakter itu tidak bergantung dari status sosial kita, gitu loh. Coba diklik, moderator. Terus, klik lagi. Nah, stop. Stop. Nah, oke. Perhatikan baik-baik. Sebelum saya sampaikan tentang apakah bagaimana mengembangkan karakter. Di sini dikatakan adalah bahwa karakter adalah seperangkat sifat-sifat kejiwaan yang membedakan seseorang dari yang lain dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Nah, berangkat dari pemahaman di surat Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa karakter itu tidak bergantung status sosial kita. Ini saya mau sampaikan begini. Jabatan pendeta itu tidak otomatis membuat pendeta itu memiliki karakter yang baik. Jabatan pendeta itu tidak otomatis langsung pendeta itu memiliki kesalehan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena karakter memang tidak bergantung pada status sosial kita. Anda sebagai mahasiswa STT, Sekolah Tinggi Teologia, itu tidak secara otomatis Anda kemudian memiliki karakter yang baik. Tidak. Karakter yang baik harus dilatih agar berkembang. Karakter yang bertanggung jawab harus ada pelatihan yang terus-menerus. Itu sebabnya ketika Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, dikatakan, exercise your godliness. Latihlah dirimu dalam kesalehan. Karena memang kesalehan dan karakter itu harus dibangun. Itu yang pertama. Bahwa karakter haruslah terus-menerus dikembangkan di dalam diri kita. Yang berikut sekarang. Kalau begitu,
Bagaimana dengan kompetensi? Nah, ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan kompetensi. Saya akan baca dalam Matius 25 ayat 20 sampai yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, berangkat dari teks ini, Matius 25 ayat ke-20, maka kita bisa paham bahwa kompetensi itu memang harus dikembangkan. Bahkan di dalam ayat-ayat selanjutnya, orang yang tidak mau mengembangkan kompetensi itu, oleh Tuhan dikatakan sebagai hamba yang jahat. Kita tahu semua kan talenta ini, ada seorang tuan yang akan keluar negeri, dia memiliki 3 hamba, 1 hamba diberi 1 talenta, hamba yang kedua diberi 2 talenta, hamba yang ketiga diberi 5 talenta. Ketika Tuhan itu datang, mereka mempertanyakan pertanggungjawaban mereka terhadap talenta-talenta itu. Dan apa yang terjadi? Hamba yang memiliki 5 talenta berkata, lihat Tuhan, dari 5 talenta menjadi 10. Tuannya bilang, bagus, hambaku yang baik dan setia. Yang 2 datang, lihat Tuhan, dari 2 menjadi 4. Itu juga berkata, baik, engkau hamba yang baik dan setia. Nah, ketika hamba yang tidak mengembangkan talenta itu datang, Tuhan, aku tahu engkau jahat, sehingga talenta yang 1 ini aku simpan. Aku simpan ke dalam tanah, dan hari ini aku kembalikan kepadamu. Bagaimana respon itu? Respon tuannya itu langsung berkata, engkau hambaku yang jahat. Nah, berangkat dari teks ini, kita bisa paham, saudara, bahwa kompetensi, talenta, bakat, kecakapan yang Tuhan berikan kepada kita, hukumnya wajib untuk dikembangkan. Harus dikembangkan. Nah, saudara, mari kita melihat bagaimana mengembangkan talenta atau kompetensi itu. Terus, klik aja. Terus, klik lagi. Oke, perhatikan baik. Ya, saudara, mengembangkan talenta atau kompetensi itu dimaknai sebagai baik dan setia. Ketika hamba itu mengatakan dari 5 menjadi 10, 2 menjadi 4, dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, banyak orang berpikir kata setia itu adalah gambaran dari stagnasi, gambaran dari kemandekan, gambaran dari sesuatu yang statis. Contoh misalkan, kalau ada seorang gembala sidang ditanya, Pak, jemaat Anda yang setia itu yang mana? Maka gembala sidang itu akan cenderung menjawab begini, ini loh jemaatku yang setia. Sudah 10 tahun dia datang dalam ibadah ini tanpa jeda. Tidak sekalipun dia absen. Dia terus-menerus setiap minggu datang dan selalu duduk di depan pojok sebelah kanan. Nah, ketika jemaat itu datang secara rutin di dalam ibadah, maka gampang gembala itu memberikan identifikasi sebagai jemaat yang setia. Bicara tentang rutinitas. Tetapi Alkitab berkata sebaliknya, saudara. Kata setia di sini mengacu pada orang yang mampu mengembangkan kompetensinya dari diri kita masing-masing. Para mahasiswa juga tolong renungkan diri masing-masing. Apabila engkau ingin dianggap sebagai hamba yang setia, engkau tidak bisa berhenti pada satu stagnasi, pada satu kemandekan,
yang tidak ada dinamika ke depan. Kata setia ini bicara tentang bagaimana kita mengembangkan kompetensi yang baik. Bagaimana kita mengembangkan talenta dan bakat kita. Itu yang dianggap sebagai baik dan setia. Untuk apa kita dianggap sebagai hamba yang baik dan setia? Perhatikan ayat yang ke-21 bagian B ini. Baik dan setia itu sebagai syarat untuk hambanya mendapatkan promosi. Perhatikan teks ini. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara, banyak orang ketika melihat hamba Tuhan, pemimpin, atau siapapun yang kita kagumi dalam kapasitas berhasil, kita mudah kagum, kita mudah pengen seperti dia, kita berharap seperti itu menjadi hamba Tuhan yang hebat, menjadi pemimpin yang luar biasa. Tetapi perhatikan di sini, tidak ada pemimpin yang hebat, tidak ada hamba Tuhan yang luar biasa tanpa melalui kesetiaan di dalam melakukan perkara-perkara yang kecil. Nah, perkara-perkara yang kecil yang menjadi tanggung jawab itu yang oleh Tuhan dikatakan kita harus setia, maka yang dimaksud dengan setia itu adalah bagaimana kita mengembangkan kapasitas kita, mengembangkan kompetensi kita, mengembangkan bakat dan talenta kita. Ketika kita mampu mengembangkan kompetensi itu, maka otomatis Tuhan akan memberikan promosi kepada kita. Apa promosinya? Kita akan mendapatkan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Klik lagi, moderator. Nah, dari sinilah kita akan bisa melihat bahwa ketika kita bicara mengenai integritas, maka sudah barang tentu integritas itu adalah bagaimana keseimbangan antara karakter dan kompetensi itu. Kompetensi itu kita jalankan dalam kehidupan ini. Nah, yang ingin saya sampaikan begini. Hubungan karakter dan kompetensi dapat diilustrasikan seperti sebuah gunung es. Kompetensi adalah apa yang pertama kali orang lihat pada diri kita. Sedangkan karakter adalah bagian yang mendasari kompetensi tersebut. Dan seringkali orang baru menyadarinya belakangan. Coba diklik gambarnya. Klik lagi. Klik lagi. Nah, perhatikan. Kembali ke gambar tadi. Nah, perhatikan. Ketika saudara bicara tentang integritas tadi, bukankah integritas itu adalah keterkaitan banyak hal, dan dalam hal ini saya hanya menyoroti keterkaitan antara kompetensi dan karakter. Gunung yang begitu besar, ya, yang nampak dilihat orang, itu hanya bicara tentang kompetensi, bicara tentang prestasi kita. Tetapi perhatikan, kompetensi atau prestasi itu ternyata didasarkan pada karakter yang begitu kuat, yang sampai menjorok jauh ke dalam. Nah, ketika ada keseimbangan antara kompetensi dan karakter inilah, maka sebetulnya itulah integritas itu. Makanya tadi kita melihat bahwa ada banyak orang-orang yang memiliki kompetensi yang hebat, yang luar biasa, tapi ketika tanpa ada karakter, hancur kehidupannya. Tanpa ada integral, tanpa menyatunya kompetensi dan karakter ini, maka dia akan mengalami kegagalan. Nah, saya akan memberikan contoh seorang tokoh Alkitab yang tidak mampu untuk mengintegralkan antara kompetensi dan karakter, sehingga dia tidak bisa disebut sebagai pemimpin yang memiliki integritas. Nah, perhatikan baik-baik. Tokoh ini namanya Simson. Siapa yang meragukan Simson? Kenapa? Simson dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Itu tertulis di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Simson adalah tokoh yang memiliki kompetensi yang hebat.
dia memiliki kompetensi sesuai panggilannya. Di dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6 dikatakan dia mampu mencabik singa. Hakim-Hakim 14 ayat 19 dia mampu membunuh 30 orang di Askelon. Hakim-Hakim 15 ayat ke-14 dikatakan Simson memukul mati 1.000 orang di Lehi dengan tulang rahang keledai. Artinya yang ingin saya sampaikan, Simson adalah seorang hamba Tuhan, pemimpin, hakim itu seorang pemimpin, yang memiliki kompetensi yang luar biasa. Kompetensi sesuai dengan panggilannya. Tetapi ketika dia memiliki kompetensi ini, tidak diimbangi dengan karakter yang baik. Karakter dan kompetensinya tidak integrate. Sehingga dia dibilang tidak bisa dikatakan dia memiliki integritas. Dia memiliki karakter yang lemah. Perhatikan baik-baik. Hakim-Hakim 14 ayat yang pertama, Simson dikatakan dia memiliki ketertarikan pada gadis Filistin. Bukankah firman Tuhan di dalam kitab-kitab yang kita baca, seorang abdi Allah tentunya tidak boleh ya memiliki hubungan spesial dengan gadis dari bangsa yang belum mengenal Tuhan. Nah, kemudian dilanjutkan di dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang pertama. Dia tidak hanya tertarik pada gadis Filistin, tapi dia juga memiliki ketertarikan pada perempuan sundal di Gaza. Hakim-Hakim 16 ayat yang pertama. Dan yang pada akhirnya yang menjadi kunci dari segala kejatuhan Simson, di dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat, dia memiliki ketertarikan pada Delila. Bahkan ada satu ayat di dalam kitab Hakim-Hakim yang mengatakan bahwa Simson itu selalu mengerjakan apa yang dipandang baik oleh matanya. Jadi apa yang dia suka, dia kerjakan. Saya bisa simpulkan inilah komplikasi dari kepribadian Simson. Kompetensinya bagus, kecakapannya hebat, kelihayannya luar biasa, tetapi tidak dibarengi dengan karakter yang baik. Dia mudah jatuh cinta, dia mudah melampiaskan nafsunya, dia gampang tertarik dengan perempuan. Antara kompetensi dan karakter yang tidak seimbang ini, sudah pasti dapat kita simpulkan bahwa Simson tidak memiliki integritas. Nah, akibatnya apa? Implikasi dari ketidakseimbangan antara kompetensi dan karakter ini. Silakan diklik, moderator. Ya, perhatikan baik-baik. Implikasi dari ketidakseimbangan karakter dan kompetensi, atau kalau sebagaimana tema ini, saya ingin katakan bahwa implikasi dari pemimpin yang tidak memiliki integritas. Apa implikasinya dari seorang pemimpin yang tidak memiliki integritas? Perhatikan baik-baik. Yang terjadi dalam kehidupan Simson. Kepemimpinannya secara bertahap mengalami kemerosotan. Pertama, setelah Simson terlibat dalam hubungan pernikahan dengan gadis Filistin, Roh Tuhan dikatakan tetap berkuasa atas dirinya. Dan ia tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai penyelamat kaum Israel. Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Kesalahan pertama, saya pikir Tuhan masih memberikan kesempatan buat Simson untuk bertobat. Tetapi tidak terjadi demikian, berlanjut pada poin yang kedua, saya akan bacakan. Setelah hubungannya dengan perempuan sundal di Gaza, maka tidak lagi ditemukan kalimat berkuasalah roh Tuhan atas dia. Sejak saat itu, Simson tidak lagi berjuang untuk Israel, tapi dia berjuang untuk dirinya sendiri. Artinya ini adalah pemimpin ini masih bisa menjalankan kepemimpinannya, tetapi tidak lagi berjalan menurut kehendak Tuhan. Dia berjuang untuk dirinya sendiri.
Saudara, saya khawatir ada banyak pemimpin gereja ketika dia melakukan kesalahan, dia masih menjabat. Dia masih memiliki posisi, dia masih dikagumi banyak orang. Tetapi kepemimpinannya itu tidak berjalan atas kehendak Tuhan. Tapi kepemimpinannya itu berjalan atas kehendak dirinya sendiri. Sebenarnya Simpson dalam fase ini masih diberi kesempatan untuk bertobat. Tetapi ternyata tidak. Maka pada bagian yang ketiga, ya, degradasi kemerosotan dari kepemimpinan Simpson ini kita melihat pada ayat yang ketiga, pada bagian yang ketiga maksud saya. Kejatuhannya dengan Delila membuat Tuhan telah meninggalkan dia. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-20. Di dalam teks itu diceritakan bahwa Simpson betul-betul tidak berdaya, dia ditangkap, ditawan, dijadikan budak, bahkan kedua matanya kemudian dicungkil. Nah, pada puncaknya, pada bagian yang keempat, setelah kehilangan kuasa rohani dan kuasa politik, maka perannya sebagai pemimpin pun berakhir. Saudara, saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa kita bisa saja memiliki kompetensi yang hebat di dalam kepemimpinan. Kita bisa saja memiliki kecakapan yang luar biasa di dalam kepemimpinan. Tetapi kalau kompetensi kecakapan kita tidak seimbang dengan karakter, di mana ketidakseimbangan antara kompetensi dan karakter itu adalah kita tidak memiliki integritas, karena karakter dan kompetensi kita tidak integrit, tidak menyatu, maka saya ingin sampaikan bahwa sehebat apapun, ya, kejatuhan seorang pemimpin yang sedemikian ini hanya tinggal tunggu waktu. Pada akhirnya coba kita klik sekali lagi. Mari moderator. Terus, nah, perhatikan. Simpson adalah pemimpin yang dipakai Allah, tapi tidak diperkenan oleh Allah. Ketika karakter dan kompetensinya tidak dalam keseimbangan. Atau kalau kita bicara dalam teks, dalam fokus tema kita hari ini, ya, seseorang yang pemimpin yang dipakai oleh Allah mungkin, tetapi tidak dikenan oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak ada tidak integral antara karakter dan kompetensinya. Pada akhirnya sebagai hamba Tuhan, saya hanya ingin katakan bahwa kalaupun kita menjadi seorang pemimpin, haruslah kita menjadi pemimpin yang memiliki integritas. Apa sih pemimpin yang memiliki integritas? Kan begitu. Dari uraian kita tadi bisa kita simpulkan. Pemimpin yang memiliki integritas adalah pemimpin yang memiliki keseimbangan antara karakter dan kompetensi. Harapan saya, harapan kita semua peserta webinar ini bisa belajar bahwa ketika kita ingin menjadi pemimpin yang berkualitas, hendaklah kita menjadi pemimpin yang memiliki integritas. Dan pemimpin yang memiliki integritas adalah pemimpin yang memiliki keseimbangan antara karakter dan kompetensi. Demikian kiranya Tuhan memberkati. Amin.